percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan. Dimanapun engkau berada pada pagi ini, mari kita lambaikan tangan, walaupun dengan keluarga, dengan sahabat, dimanapun engkau berada pagi ini. Saya percaya kita siap untuk diberkati. Haleluya. Dan sebelum kita memulakan dengan pujian dan penyembahan kita pada pagi ini, mari saya akan membawa kita untuk berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang baru, atas kesempatan yang ini sekali lagi ya Tuhan. Kami dapat menyembah Engkau, kami dapat memuji nama Engkau ya Tuhan. Dan apapun ya Tuhan kekalan yang kami hadapi pada pagi ini ya Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan-Mu Tuhan hadir di tempat kami, dimanapun kami berada pada pagi ini, di dalam setiap keluarga, di dalam setiap pribadi, malah di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang kecil ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Bapa yang akan nyata ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Bapa. Nah pagi ini ya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat Engkau. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Engkau Yesus. Haleluya, mari kita siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita teruskan dengan pujian kita pagi ini yang mengatakan, mari kita semua. Haleluya.
penyembahan ini ya Tuhan, sebagai doa kami pada pagi ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, pujilah aku Tuhan. Katakan cobalah aku Tuhan. Aku Tuhan.
nama Engkau ya Tuhan yang kami kagum ya Bapa. Oh haleluya Tuhan. Mari kita angkatkan penyembahan ini sebagai doa kita pagi ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum terpujilah namamu Yesus. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkatkan firman sekali lagi sebagai doa kita pagi ini. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Katakan ku kagum lewat firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biar setiap firman yang akan diberitakan ya Tuhan akan menjadi berkat untuk setiap
Kudus-Mu yang tetap menyertai kami, yang akan memberikan kami kesegaran ya Bapa, kesegaran firman-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberikan firman pada pagi ini ya Tuhan, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan berbicara melalui dia ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu, agar Roh Kudus-Mu menyertai kami dari awal hingga akhir ya Tuhan ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, dan segala pujian dan syukur ya Tuhan hanya kami angkatkan untuk nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang sangat indah ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi masih ada peluang untuk saya membawa firman Tuhan untuk jemaat Tuhan yang selalu di hati kami, yaitu jemaat di Gereja Kairos. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita dengan firman Tuhan yang dibagikan kepada saya. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Baik, saya akan membaca ayat ini untuk kita. Ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang daripada murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Baik, melalui firman Tuhan yang telah kita baca, kita melihat suatu peristiwa yang cukup menarik. Jadi peristiwa ini mengisahkan tentang lawatan Yesus ke rumah Maria dan saudaranya. Dan dalam peristiwa ini, dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. 6 hari sebelum Paskah bermakna 6 hari sebelum Yesus disalibkan ataupun sebelum ia meninggal. Artinya bahwa pada hari Paskah itu Yesus akan disalibkan. Jadi 6 hari sebelum itu dia sudah berada di Betania. Jadi Betania ini merupakan kota kecil yang tidak jauh daripada Yerusalem. Dan pada waktu itu mungkin suasana di kota kecil ini agak sesak karena ramai orang yang datang untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Karena tiap-tiap tahun dalam perayaan Paskah itu pasti sangat banyak orang yang akan menghadiri Paskah tersebut, dan pasti kota kecil ini sangat bersesakan. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Yesus sudah mendekat ke Yerusalem 6 hari sebelum dia mengalami penyaliban itu. Jadi sepertinya kedatangan Yesus ke Betania ini sepertinya merupakan langkah awal yang Yesus lakukan untuk menuju hari penyalibannya di Yerusalem. Dan dia sangat pasti dan dia sangat tahu bahwa apa yang akan dilakukan kepada dia sudah tahu bahwa dia akan disalibkan pada waktu itu. Di dalam ayat yang kedua memberitahu kepada kita, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Dalam bahagian ini, dalam ayat yang kedua menjelaskan bahwa
ketika Yesus hadir di situ, mereka mengadakan perjamuan untuk Yesus. Ya, jadi perjamuan ini ada kemungkinan. Yang pertama itu adalah untuk menyatakan bahwa mereka mengadakan suatu makan bersama dengan Yesus karena Yesus telah membangkitkan saudara mereka Lazarus yang juga hadir dalam perjamuan ini. Ya, kita tahu peristiwa di mana Yesus telah membangkitkan Lazarus, dan pasti mereka akan merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Nah, oleh itu mereka mengadakan jamuan untuk Yesus. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa perjamuan itu mengingat bahwa tidak lama lagi Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Tapi ini tidak begitu jelas apakah dia bermakna seperti itu. Apapun dia, yang jelas bahwa kedua acara ini layak untuk diadakan perjamuan. Ya, kalau dalam bahasa asli, jamuan ini layak disebut sebagai jamuan di sebelah malam ataupun makan malam. Ya, jadi mereka mengadakan hidangan makan malam untuk kemungkinan mengingat tentang bahwa Yesus tidak lama lagi akan disalibkan, dan juga yang kedua adalah ucapan syukur karena Yesus telah membangkitkan Lazarus daripada kematian ini. Dan di dalam waktu mereka makan, kita lihat di sini bahwa Maria mengambil setengah kati minyak nuarstu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, menurut beberapa pandangan bahwa setengah kati minyak nuarstu ini, ya, kalau dijual kata Yudas boleh mencapai 300 dinar. 300 dinar ini sama nilainya dengan upah ataupun gaji seseorang pekerja biasa sepanjang 1 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini, mengorbankan minyak semahal itu, ia menuntut suatu pengorbanan yang tidak mudah. Ini maknanya bahwa apa yang dilakukan oleh Maria di dalam bagian ini menyatakan kesungguhan hati dia berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Yesus terhadap saudara mereka, ataupun juga mengingat tentang kasih dia kepada Yesus yang sungguh-sungguh. Dan ini boleh disebut sebagai satu pengorbanan yang luar biasa ataupun pengorbanan kasih yang luar biasa. Dan meminyaki Yesus di sini juga sama maknanya seperti seorang yang meminyaki ataupun mengurapi seorang raja. Nah, biasanya seorang raja yang dilantik menjadi diangkat sebagai seorang raja, biasanya mereka akan meminyaki kepalanya dengan urapan minyak, yang disebut sebagai pelantikan ataupun minyak urapan untuk seorang raja. Dan juga apabila kita melihat di dalam bahagian ini, dikatakan bahwa Maria mengurapi kakinya dengan minyak. Dan ini juga sama dengan budaya yang selalu dilakukan, bahwa urapan yang sedemikian juga untuk mengurapi seorang yang sudah meninggal ataupun untuk mengurapi mayat seseorang yang sudah meninggal. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus adalah seorang raja yang diurapi dan dia layak menerima urapan itu. Dan yang kedua, bahwa tidak lama lagi kematian dia akan tiba dan dia juga layak untuk menerima urapan yang demikian. Nah, jadi ini sebagian daripada tafsiran terhadap mengapa Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang semahal itu dan dalam jumlah yang cukup banyak, ya. Dan dikatakan bahwa bau daripada minyak semerbak di seluruh rumah, menyebar di seluruh rumah, sehingga rumah itu pasti sangat harum bau dia. Jadi ini kita lihat dalam ayat yang ketiga. Nah, apabila dalam keadaan yang demikian, Yudas yang hadir bersama dengan Yesus dan murid-murid yang lain itu, dia melihat, wah, ini suatu yang sangat berharga, sangat bernilai, dan dituang begitu saja. Dan dia memberikan suatu respons dalam ayat yang kelima, mengapa minyak nuarstu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Jadi hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kita lihat di sini, sewaktu Maria menuang minyak yang semahal itu, si Yudas terus berkata kepadanya,
mengapa minyak nuwarstu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Sepertinya Yudas ini sangat mulia. Tujuan dia, maksud dia ingin membantu orang-orang miskin yang memerlukan dalam bagian ini. Tetapi Yesus tahu bahwa Yudas memiliki maksud yang lain, maksud yang tidak ikhlas. Kita melihat bahwa dari penyataan di dalam ayat yang ke-6 di sini, bahwa hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Di sini kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yudas di sini untuk membantu orang miskin ternyata tidak jujur, tidak ikhlas. Sebenarnya motif dia adalah supaya dengan dijualnya minyak itu, dia ada peluang untuk mengambil uang itu untuk dirinya secara pribadi. Dan itu bukan suatu yang diragukan lagi. Dan Yesus tahu dalam hati dia, karena Yesus dapat melihat ke dalam hati dia apa yang tersirat dalam hati Yudas. Dia memiliki maksud yang tidak baik. Maka untuk meresponi apa yang dikatakan oleh Yudas dalam bahagian ini, maka kata Yesus, biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Nah, apakah Maria tahu bahwa apa yang akan terjadi kepada Yesus, bahwa 6 hari lagi dia akan disalibkan ataupun tidak, kita tidak pasti ya. Tetapi yang jelas kita melihat di sini bahwa tindakan dia menuang minyak sebanyak itu sama dengan tindakan seorang yang meminyaki mayat orang yang sudah meninggal. Nah, secara tersirat kita melihat sepertinya Maria tahu bahwa tidak lama lagi Yesus akan mati. Jadi sebelum dia mati, dia harus melakukan sesuatu. Jadi hal ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita mendengar orang menyesal, terhadap orang yang sudah meninggal, apabila diberikan peluang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Seringkali kita mendengar orang seperti menyesal. Mereka seperti menyesal, mengapa saya tidak melawat kamu waktu kamu sakit, mengapa saya tidak banyak berbuat kepada kamu semasa kamu masih hidup, atau bahkan ada yang minta maaf, saya telah melakukan itu, telah melakukan ini kepada kamu semasa kamu telah hidup. Dan seringkali kita merasa aneh melihat orang berbicara kepada mayat yang seperti itu. Dan mayat itu sudah menjadi mayat dan tidak dapat memaafkan ataupun tidak mengetahui apa yang kita sampaikan. Tetapi orang selalu membuat penyesalan ketika orang itu sudah mati. Nah, tetapi kita melihat di sini, dia melakukan sesuatu ini bukan setelah Yesus mati, tapi sebelum Yesus mati. Nah, ada pengajaran yang sangat penting lah yang kita lihat dalam bagian ini. Kalau kita ingin melakukan sesuatu kepada orang, lakukan itu ketika dia masih hidup, bukan ketika dia sudah mati. Jadi ini satu peristiwa penting untuk kita mengingat apa yang dilakukan di sini. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Dan di situ sekali lagi Yesus memberitahu bahwa tidak lama lagi dia akan pergi, dia akan meninggalkan mereka, tetapi orang-orang miskin itu akan selalu ada bersama dengan kalian. Jadi biarkanlah Maria melakukan itu kepada dia. Nah, saudara yang saya kasihi, dalam cerita yang sangat singkat ini, ada beberapa perkara yang penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita melihat seperti Maria, dia melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, memberikan yang termahal, memberikan yang terindah, yang terharum, yang dia berikan untuk melayani Yesus pada waktu itu. Ya, jadi kita lihat di sini apa yang dilakukan itu adalah bukti daripada kasih dia kepada Tuhan. Nah, ini yang kita dapat lihat di sini, ataupun message yang dapat kita terima di sini adalah di mana dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ini sebagai bukti kasih. Benda yang macam ini bermula daripada hati seseorang, hati yang sungguh-sungguh. Saudara, kalau kita lihat dalam kejadian ini bicara tentang menjelang kematian Yesus, 6 hari sebelum Yesus disalibkan ataupun sebelum dia meninggal. Tetapi sekarang dalam konteks kita sekarang ini, Yesus telah mati, telah bangkit dan hidup kembali. Ya, karena kita tidak berada lagi dengan Yesus secara fisikal dalam bagian ini. Jadi kita melayani Yesus dalam konteks kita sekarang ini, di mana Yesus bertata sebagai seorang Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mengambil message daripada apa yang dilakukan oleh Maria di sini. Kita lihat ini berangkat daripada hati yang paling dalam untuk melayani Tuhan.
Dan juga kita mungkin sendiri pernah mengalami peristiwa yang seperti itu. Mungkin kita melayani dengan berbagai macam cara, dalam kita melakukan pelayanan kita terhadap pelayanan Tuhan, kerinduan hati kita. Dan kadang-kadang kita melakukan itu hanya sebatas untuk melakukannya saja, tetapi kita tidak melihat makna di sebaliknya itu. Jadi melayani harus didasari oleh kasih, seperti Maria. Jadi harus ada satu pengorbanan. Jadi pengorbanan ini bermula daripada hati yang menghargai, hati yang ingin menyembah, hati yang ingin bersyukur. Bagi kita sebagai orang percaya, apabila kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, kita bukan mencari pujian daripada manusia, kita bukan mencari pengagungan daripada manusia, tetapi kita meluahkan perasaan terdalam kita, perasaan hati kita, perasaan kita yang sudah merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita, dan kita mengasihi Tuhan, dan melalui kasih kita melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Peristiwa dalam bahagian ini menyangkut satu pengorbanan yang sangat luar biasa. Kalau kita ingat kisah orang Samaria yang baik hati, orang Samaria yang baik hati ini, kita tahu bagaimana orang yang telah dirompak dan setengah mati di tengah jalan, ada orang Lewi, ada imam yang melewati, mereka meninggalkan dia begitu saja. Tetapi orang Samaria yang tidak dianggap sebagai seorang yang suci, orang yang ditolak oleh masyarakat Yahudi, tetapi orang Samaria ini apabila dia melihat orang yang terbaring di jalan ini, jadi dia membawa orang ini, dia turun dari keledai dan meletakkan orang ini di atas keledai dia, membawa dia ke tempat penginapan, membiayai semua penginapan itu, dan merawat orang ini, menyediakan uang lebih untuk persediaan dia semasa dia di dalam rawatan di situ. Apabila kita melihat ini, berbicara kepada kita bahwa beragama itu tidak semestinya kita menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Kadang-kadang agama itu hanya dilakukan hanya sebatas agama, tetapi kita tidak melihat hal yang sebenarnya, yang seharusnya sebagai orang yang mengetahui firman Tuhan, sebagai orang yang memahami kehidupan di dalam Tuhan, seharusnya ataupun selayaknya kita menyatakan melalui refleksi hidup kita, melalui kasih, menyatakan kasih kita pada orang. Ini yang dilakukan oleh orang Samaria, Jadi orang Samaria ini telah melakukan yang terbaik untuk melayani orang yang dia tolong ini. Dan bagi kita, tolongan yang harus kita berikan ataupun suatu yang kita harus lakukan harus bermula daripada hati kita. Hati kita yang mengasihi Tuhan dan direfleksikan melalui perbuatan kita. Saudara, kalau kita melihat di sini, walaupun dia melakukan hal yang terbaik, pasti ada juga orang yang tidak menyenangi dia. Dalam hal ini kita lihat Yudas. Yudas mulai mengkritik dia. Mengapa tidak dijual dan uang itu boleh dibagikan kepada orang miskin? Saudara, apa yang kita pelajari di sini bahwa apabila kita melakukan pelayanan Tuhan, sebaik manapun pelayanan kita, sejujur manapun apa yang kita lakukan, kita jangan berpikir bahwa tidak ada kritikan, tidak ada orang yang menghambat kita, Jadi kritikan adalah wajar. Apabila kita ingin bersungguh-sungguh melayani Tuhan, makin bersungguh-sungguh jadi kuasa-kuasa yang lain itu ingin menjatuhkan kita, ingin melemahkan kita. Mungkin saudara ada pengalaman dalam hal ini, saya tidak pasti, tapi ini reality, Kadang kita merasa kita sangat jujur dalam melayani Tuhan, penuh dengan pengabdian kita untuk mengasihi Tuhan, tetapi orang tidak menyenangi apa yang kita lakukan, dan orang berusaha bagaimana mereka ingin melemahkan kita, mematahkan semangat kita. Tetapi kita tahu siapa diri kita, apa pribadi kita di hadapan Tuhan, dan apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan oleh karena kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu biarlah kritikan ini tetap menjadi kritikan, tetapi biarlah kita tetap maju di dalam pelayanan kita. Jadi jangan kita merasa lemah, jangan merasa terhambat apabila ada orang yang mengkritik kita, apapun pelayanan kita, apapun kapasiti kita di dalam gereja, jangan kita patah semangat apabila ada kritikan ataupun ada orang mengatakan sesuatu terhadap kita dalam melayani Tuhan. Kita sendiri tahu, seperti Maria, dia tahu apa yang dia lakukan itu berdasarkan kasih dia. Dia tidak terhambat untuk menuangkan minyak itu yang semahal itu untuk kaki Yesus. Dia tidak ragu-ragu walaupun ada kritikan ataupun ada saranan daripada Yudas, saranan yang
kurang baik itu, karena motif dia yang kurang baik, tetapi Maria tetap melakukan itu. Saya rasa ini suatu mentality yang harus kita miliki dalam kita melayani Tuhan, ya. Jadi kita harus melihat bahwa pelayanan Tuhan itu bukanlah suatu yang tidak ada cabaran, tapi kita harus ingat bahwa pelayanan Tuhan itu pasti akan menghadapi cabaran dan tantangan dari berbagai pihak ataupun dari berbagai pribadi yang kita tidak tahu. Nah, oleh sebab yang demikian, kita harus bersemangat dalam melayani Tuhan, apapun kritikan, apapun yang orang nyatakan kepada kita. Jadi kita lakukan yang terbaik. Dan selanjutnya kita lihat bahwa kita harus melakukan sesuatu yang terbaik, ya, dalam pelayanan Tuhan. Kita lihat telah Yudas mengatakan bahwa kenapa tidak dijual dan dibagikan kepada orang miskin, dan Yesus tahu apa yang dalam hati dia. Jadi Yesus mengatakan bahwa biarlah dia melakukan itu kepadaku. Jangan menghalang dia, jangan menghambat dia. Karena kata dia, tidak lama lagi aku akan pergi dari kamu, tapi orang-orang miskin ini akan selalu ada padamu. Oleh sebab itu kita lihat di sini, lakukan yang terbaik selagi ada kesempatan. Karena Yesus telah pergi dan dia meninggalkan pesan kepada kita sebagai umat Tuhan. Banyak pengajaran-pengajaran Yesus, dan juga ada permintaan Yesus, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus mentaati itu sebagai bukti, sebagai kasih kita kepada Kristus. Jadi penebusan Kristus harus menjadi motivasi untuk kita lebih mengasihi Dia dan juga untuk mengasihi sesama kita. Jadi kasih karunia Allah itu harus menjadi motivasi kita di dalam kita melayani Tuhan ataupun dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi biarlah kita melakukan sesuatu didasarkan oleh kasih karunia Tuhan itu sendiri. Yesus telah mati di atas kayu salib. Kita telah merayakan Paskah baru-baru ini. Yesus telah melakukan itu untuk kita, ya. Kita yang harusnya disalibkan ataupun kita yang harusnya mati karena dosa kita, tetapi Yesus telah mengambil bagian itu dan dia mati bagi kita. Karena upah dosa adalah maut, seharusnya kita lah yang mati, kita yang maut oleh karena dosa kita, tetapi Yesus yang menolong kita, Yesuslah yang menyelamatkan kita. Jadi oleh sebab itu, biarlah pengorbanan Kristus itu menjadi motivasi dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu didasarkan atas motivasi yang benar. Apapun yang kita lakukan, motivasi kita adalah bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita sudah mendapatkan yang sempurna daripada Yesus, itu keselamatan yang kekal. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan itu. Ya, mungkin kita menginginkan berkat-berkat duniawi, tapi kita harus ingat bahwa berkat-berkat duniawi ini hanya dapat memimpin kita di dalam dunia, dapat kita rasakan dalam dunia, dapat kita nikmati dalam dunia, tapi setelah kita meninggalkan dunia, semuanya tidak kemana-mana, tidak dapat membawa kita kemana-mana. Jadi oleh sebab itu, anugerah Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib yang menebus kita, yang menyelamatkan kita itu, saudara, itu jauh sangat berharga daripada harta benda yang ada di dunia ini. Mengapa? Karena itu menyediakan hidup yang kekal bagi kita. Kehidupan kekal itu harus menjadi dorongan untuk kita terus hidup dalam Tuhan, terus melayani Tuhan, terus melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan bagi saya secara pribadi, dorongan yang terbesar untuk saya melakukan pekerjaan Tuhan bukan supaya saya mendapatkan itu, bukan mendapatkan ini, tetapi karena saya sudah mendapatkan yang terbaik, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasihi, sekali lagi saya ingin katakan, kita melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, ya, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu lagi, tetapi oleh karena kita telah mendapatkan anugerah yang terbesar itu. Jadi apabila kita menyadari tentang pengorbanan Kristus, dia berkorban, dia menyelamatkan kita, bagi saya ini suatu pengorbanan yang sangat luar biasa, yang harus kita syukuri, yang harus kita hargai apa yang telah dilakukan Yesus. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Apa yang harus kita berikan? Yesus telah melakukan segalanya bagi kita. Apa yang harus kita lakukan untuk Kristus? Nah, oleh sebab itu tidak ada harga yang terlalu besar ataupun terlalu mahal yang kita harus korbankan untuk pelayanan Tuhan, karena Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk diri kita. Saudara yang saya kasihi, biarlah melalui firman Tuhan ini mengajarkan kita, yang pertama, melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan kesungguhan hati kita,
memberikan yang terbaik, karena Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk Anda dan untuk saya. Jadi saya harap biarlah firman Tuhan ini dapat memberikan dorongan kita. Apabila kita keluar, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita melihat itu sebagai ladang ataupun tempat di mana kita harus menyatakan semerbak bau harumnya Kristus itu kepada masyarakat ataupun kepada orang di mana kita berada ataupun dengan apapun yang telah kita lakukan. Saya sangat yakin bahwa firman Tuhan ini akan memberikan satu dorongan, memberikan satu semangat untuk kita untuk terus hidup di dalam Tuhan dan juga melayani Dia selagi ada peluang, selagi ada kesempatan untuk kita melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Come on! This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on! As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. We'll never stop loving. Come on, let's break it tonight, Planet Shaker. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts. Haleluya. Shalom.